Saudara, salah satu potensi serangan COVID-19 yang paling berpeluang menyerang cepat adalah areal puskesmas. Pasalnya di tempat tersebut berkumpul warga yang berobat karena berbagai penyakit biasa dengan warga yang memeriksakan diri karena indikasi virus COVID-19. Pihak puskesmas pun memutar otak untuk mencari solusi agar situasi tersebut dapat dipisahkan. Semenjak ada program vaksinasi COVID, ini kan lonjakan pasien kita meningkat. Sementara pada saat ini kan Puskesmas Sempaja ini rencana untuk dibangun gedungnya. Karena ada permasalahan sehingga tersendat, sehingga kita pindah ke ruko sementara. Kemudian ketika melihat di sana ruang tunggunya tidak kondusif karena bercampur. Seharusnya pasien-pasien vaksinasi ini kan termasuk kunjungan sehat ya. Nah, ini bercampur dengan pasien-pasien yang berobat yang jelas-jelas sakit. Nah, ini kan sangat berbahaya, apalagi sekarang kasus COVID sedang meningkat. Dikhawatirkan pasien-pasien ISPA yang ternyata bergejala ke arah COVID itu malah nanti bisa menularkan ke pasien-pasien yang akan vaksin. Fasilitasi supaya pasien-pasien vaksinasi bisa dialihkan ke sini untuk mencegah proses penularan COVID juga, mereka lebih aman. Kejadian warga berpenyakit biasa dan yang memeriksakan diri terinfeksi virus corona bergabung jadi satu terjadi di bilangan ruko gerbang perumahan Korpri, Sempaja Timur, Samarinda Utara. Pasien pun dipisahkan tempatnya. Pasien yang berpenyakit non-COVID tidak diperkenankan masuk ke ruang pengobatan, tetapi mendapatkan pelayanan di luar gedung dengan antrian yang sangat panjang. Sedangkan yang hendak memeriksakan COVID dilayani dalam ruangan khusus oleh medis. Pihak puskesmas mengakui jika angka serangan COVID di Sempaja belakangan grafiknya semakin tinggi. Gedung Puskesmas Sempaja yang berada di dekat kantor PDAM dan sebelumnya tidak difungsikan karena renovasi akan dibuka darurat khusus melayani vaksin COVID orang dewasa dan anak balita. Nggak bawa KTP. Kalau kita lihat di ruang tunggu itu sama sekali tidak ada protokol kesehatan. Harusnya kan jarak antar ruang tunggu pasien itu minimal 1 meter. Tapi kalau misalnya lihat di kondisi ruko, karena terlalu banyak pasien ini aja untuk vaksin bisa 50 orang lebih. Sementara vaksin berobat kita udah 50 lebih. Jadi sehari kalau pada saat jadwal vaksinasi itu bisa sampai 100-an ke atas. Jadi bayangkan ruang parkir depan situ nggak mungkin lagi kita jaga jarak 1 meter, yaitu resiko peningkatan resiko tertular untuk pasien-pasien yang COVID. Hal itu ditempuh agar tidak tercampur dengan warga yang berpenyakit non-COVID. Penggunaan puskesmas sementara di ruko gerbang kompleks Korpri dikhususkan bagi warga yang berpenyakit non-COVID. Sakit apa, Pak? Jantung Jantung ya? sama diabetes. Oh, sama diabetes. Jadi ke sini untuk berobat, Pak ya? Iya. Sakit terus kita menyebutkan kakinya. Ini lagi datang berobat ya? Berobat. Sudah diperiksa, Mbak? Belum, dari tadi belum. Kenapa katanya? Udah lama betul, mulai jam 8 saya kesini tadi. Belum dipanggil-panggil. Kalau saya itu mau rapid, mau tesan itu lah. Rapid kedua. Rapid kedua ya? Iya. Kemarin saya ke sini positif. Jadi sudah 14 hari ini. Ya kayaknya sudah ini sehat rasanya lah. Rasanya ya. Jadi kita mau cek kembali apa masih ada atau enggak. Selain itu, pihak puskesmas mengutamakan pemeriksaan terhadap pasien COVID-19 karena dianggap mengancam kesehatan pasien lainnya. Setiap hari selama kasus COVID meningkat, puskesmas sementara di gerbang perumahan Korpi dibanjiri pasien, baik yang berpenyakit non-COVID maupun karena kasus COVID. Ruko itu selain lokasinya sempit, letaknya juga berada di bibir jalan utama yang padat kendaraan. Kondisinya kerap mengganggu pengguna jalan raya lainnya. Dari Sempaja Timur, BKTV M. Sakir melaporkan.